Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Landasan Pendidikan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mata kuliah ini diampu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu diantaranya ada Mela Minhatul Maula, Vanisha Mutia Kusuma Wardani, dan Cynthia Hana Adila. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Vanisha Mutia Kusuma Wardani dengan NIM 2100780. Di sini pembahasan materi yang pertama yaitu definisi ilmu. Akal yang dimiliki manusia melahirkan pengetahuan atau knowledge dan ilmu atau science. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, firasat, dan lain-lain. Dilansir dari Australian Academy of Science, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Selain itu, ilmu adalah himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan satu dengan yang lainnya. Karakteristik ilmu. Ilmu memiliki karakteristik yang sifatnya akumulatif, objektif, dan tidak mutlak. Yang pertama yaitu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu milik bersama artinya kita manusia baik balita sampai manula, baik yang kaya ataupun miskin, bisa menggunakan ilmu dan mendapatkan ilmu dari mana dan kapan saja. Yang kedua yaitu kebenaran tidak mutlak. Maksudnya, kebenaran suatu ilmu tidak selalu mutlak karena orang yang meneliti atau menemukannya adalah manusia yang memiliki keterbatasan akal dan pikiran. Dengan demikian, kesalahan mungkin akan terjadi dan terus terjadi. Yang terakhir yaitu bersifat objektif. Maksudnya, metode penelitian harus berdasarkan metode ilmiah dan tidak bergantung pada pemahaman pribadi. Materi selanjutnya yakni mengenai klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Auguste Comte memulai dengan mengamati gejala-gejala yang paling sederhana, yaitu gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte sebagai berikut, yakni ada ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan ilmu sosiologi. Baik, pematerian selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator kedua. Di sini saya sebagai presentator kedua, nama Cynthia Hana Adila, NIM 2105908. Di sini pembahasan materi yang pertama yaitu ilmu pendidikan atau pedagogik. Ilmu pendidikan atau pedagogik merupakan ilmu pengetahuan terapan atau praktis mengenai perbuatan manusia, mendidik, dan dididik. Menurut Profesor Bojonegoro dan Dr. Randes Tejo, ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan dan perenungan tentang pendidikan. Dalam arti yang luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Suwarno 1982-11. Sedangkan, ilmu pendidikan menurut Profesor Dr. N.J. Langford, pedagogik atau ilmu pendidikan ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Langford 1971 pasal 1. Yang kedua, karakteristik ilmu pendidikan yaitu objek studi, metode, isi ilmu pendidikan, fungsi ilmu pendidikan, dan ilmu bantu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu bantu. Sekalipun demikian, menurut M.J. Langford 1980, sebagai ilmu yang bersifat otonom, ilmu pendidikan berperan sebagai tuan rumah. Sedangkan ilmu-ilmu lain merupakan tamunya. Objek studi. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia. Metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif dan atau metode kuantitatif. Isi
ilmu pendidikan bersifat objektif, deskriptif, preskriptif, atau normatif, yang disajikan secara rinci dan sistematis. Ilmu pada umumnya bersifat deskriptif, tetapi ilmu pendidikan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif atau normatif. Selanjutnya, fungsi ilmu pendidikan, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Yang ketiga ialah Langevord mengklasifikasi ilmu pendidikan atau ilmu mendidik terbagi menjadi dua, yaitu ilmu mendidik teoritis dan ilmu mendidik praktis. Ilmu mendidik teoritis terbagi menjadi tiga, yaitu ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu pembandingan pendidikan. Sedangkan ilmu mendidik praktis terbagi menjadi tiga, yaitu didaktif atau metodik, pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Baik, pematerian selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator yang ketiga. Silakan. Baik, selanjutnya saya Melamin Hatul Maula, NIM 2100936. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ilmu pendidikan dan pendidikan sebagai seni. Ilmu pengetahuan dan seni adalah dua hal yang sangat berkaitan. Ilmu pengetahuan perlu belajar dari seni agar temuannya dapat diterapkan di dunia secara efektif. Dan di sisi lain juga, seni perlu belajar dalam ilmu pengetahuan agar proses kreativitasnya mampu menjangkau dimensi kehidupan yang lebih mendasar. Bahkan, menurut Niels, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tetapi adalah sebuah seni. Menurut Gilbert dalam buku The Art of Teaching juga mengatakan bahwa yang pertama, mengajar adalah seni. Yang kedua, mengajar seperti melukis. Diibaratkan anak-anak sebagai kanvas dan guru sebagai pelukisnya. Yang ketiga, karena mengajar adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, maka mengajar melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, hati, dan sanubari. Yang keempat, tugas mengajar tidak dapat seluruhnya melibatkan formula atau rumus-rumus tertentu, karena jika seluruhnya menggunakan formula dan rumus-rumus tertentu, kegiatan mengajar akan terlihat sangat kaku dan membosankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran seni dalam ilmu dan ilmu pendidikan. Yang pertama, mengajar adalah seni membangkitkan rasa ingin tahu. Pada dasarnya, semua orang tidak ingin kebosanan dalam hidup mereka. Siswa tidak ingin kebosanan dalam belajar. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dan juga, jika guru tidak menggunakan variasi, siswa akan merasa bosan. Perawatan siswa berkurang, mengantuk, dan rasa ingin tahu siswa juga rendah. Akibatnya, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Dalam hal ini, guru membutuhkan variasi dalam pengajaran, entah itu perubahan gaya pengajaran, media yang digunakan, atau perubahan model interaksi. Dengan adanya variasi ini, maka siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Siswa juga akan termotivasi yang mendorong siswa untuk senang dalam belajar. Yang kedua, seni sebagai alat media bagi tutor. Diperlukan seni tertentu seperti intonasi, volume suara, gaya bahasa, simbol, anggota tubuh, dan ekspresi wajah. Dengan demikian, siswa tidak akan merasa kaku, lugas, dan terpojokkan dalam belajar. Yang ketiga, seni komunikasi tutor dalam interaksi pembelajaran. Mungkin inilah materi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.